Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selama pandemi, saya tidak ada sama sekali orderan tersebut. Sempat saya 6 bulan nggak buka outlet. Kayaknya ibu ini lebih entrepreneurial daripada yang masak. Bagaimana membalance itu? Lo bisa pertahanin harga jual segini, big market sih. Bedanya ini sama keripik tempe lain apa? Maksudnya oke lah, this is your brand, sandwich. Tapi kan ini 100% menutup visibilitas apa yang dijual. Iya benar. Selamat datang di Juragan Zaman Now, sebuah kompetisi bagi para wirausaha kuliner untuk beradu inovasi dan kreativitas dalam menjalankan bisnisnya. Dari ratusan kandidat yang terjaring, terpilihlah 45 kandidat peserta Juragan Zaman Now yang berkesempatan mendapatkan modal atau investasi tambahan dari para panelis dengan total ratusan juta rupiah. Dan inilah keempat orang panelis yang akan memberikan tambahan modal dan berinvestasi. Reno Barak merupakan pengusaha muda keturunan Indonesia-Jepang dengan background keluarga yang merupakan pengusaha, membuat Reno juga terjun ke dunia usaha. Karir Reno Barak sebagai pengusaha dimulai saat ia mengikuti jejak sang ayah bergabung di salah satu perusahaan media. Untuk menjadi entrepreneur yang baik itu kita perlu ilmunya, kita perlu menguasai area atau kategori bisnis apa yang kita akan jalankan secara dalam. Karena tanpa adanya ilmu kita juga tidak tahu nanti kiblatnya tuh kemana gitu. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya perusahaan media, kini Reno memiliki bisnis di berbagai sektor, mulai dari properti serta food and beverage. Selain 3 sektor tersebut, ia juga aktif menjadi investor di beberapa perusahaan startup. Jangan hanya berdiam diri dan menunggu datangnya kesempatan, tetapi bangkit dan raih kesempatan itu. Anandita Makes Adu merupakan putri sulung dari founder pelataran Indonesia, Yozua Makes. Mengikuti jejak sang ayah yang merupakan seorang pengusaha sukses, Anandita juga terjun ke dunia usaha sebagai Chief Strategic Officer pelataran Indonesia. Untuk menjadi seorang pebisnis yang handal, yang sukses, menurut saya perlu 2 faktor, yaitu passion dan professionalism. Kalau kita cuma punya passion aja, tanpa professionalism, mau sampai kapan bisnisnya berkembang begitu-begitu saja? Kalau hanya professionalism, tapi tidak ada passion, tidak ada jiwa, tidak ada fire, dan tidak ada soul yang mengalir dari bisnis itu sendiri, bisnisnya juga nggak akan lama. Di samping sebagai CSO pelataran Indonesia yang mengelola puluhan cabang di seluruh Indonesia, ibu satu anak ini juga membuka usaha yang didasari oleh kesukaan sang anak, yaitu granola. Di mana setiap produk yang terjual di marketplace digunakan untuk membelikan buku dan diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Jalani bisnis yang Anda sukai dan juga kuasai, dan selalu terbukalah terhadap kritik sebagai evaluasi. Rex Marindo merupakan pengusaha muda asal kota Kembang, Bandung. Kecintaannya terhadap bisnis kuliner mengantarkannya sukses mendirikan berbagai bisnis di bidang kuliner. Nah, bisnis kuliner itu penting sekali untuk kita punya supply bahan baku yang continuity ya. Setelah sukses dengan bisnis kuliner, ia juga mendirikan Foodies, perusahaan startup yang membantu pelaku usaha kuliner untuk bisa lebih berkembang.
dengan tujuan untuk mendistribusikan dan memasyarakatkan ilmu kuliner melalui sekolah bisnis kuliner yang digagas oleh Foodies. Matangkan rencana, bangun brand identity-nya, dan lancarkan strategi promosinya. Irwan Musri merupakan pengusaha keturunan Arab Jawa. Ia sudah memulai karirnya sebagai seorang pengusaha sejak tahun 80-an. Awal karir Irwan Musri sebagai pengusaha yaitu dengan merintis perusahaan Time International, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis agen khusus untuk jam tangan mewah dunia, yang hingga sekarang menaungi berbagai merek internasional, mulai dari fashion, skincare, hingga kosmetik. I think pertama, we have to plan for success. Planning for success has to be the first in line. Perseverance, mempunyai daya tahan yang lama dalam melaksanakan planning. Deliver is very important. Dan yang penting, surround yourself di antara orang-orang yang betul-betul dapat mensupport planning itu sendiri. Atau orang-orang yang dapat memberikan banyak positive input di sekitar kita. Dikenal sebagai sosok yang ramah dan juga akrab, membuat hubungannya dengan para karyawannya terjaga dengan baik. Irwan Musri juga selalu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para karyawannya. Belajar dan memperluas wawasan adalah kunci menuju sebuah bisnis yang sukses. Different from others. Udah banyak banget competition-nya, banyak banget pemainnya. Why are you different? Alright, wonderful. Siapakah 45 kandidat yang berkesempatan memperkenalkan produk mereka secara langsung di hadapan para panelis? Inilah 45 kandidat yang berkesempatan memperkenalkan produk mereka secara langsung di hadapan para panelis. So the brand Alfie the Daun Kopi now. I won't say the brand is Coffee Lifty, Alfie Coffee Lifty. The brand is Alfie. Saya makan keripik tempe tiap minggu. Bedanya ini sama keripik tempe lain apa? Keripik tempe kita ini lebih renyah dibanding dengan keripik tempe lainnya. Ini tuh semuanya real fruits ya? Ya, fresh fruit, kita frozen. Berarti harga jualnya cukup tinggi dong? Saya simpel aja tanya, di bawah 3 hari saya bisa taruh di suhu ruang. Saya hanya ingin tanya, udah pernah di research nggak kalau kemasan atau modelnya begini nih lebih yang model lain lah? Iya. Pernah di research nggak ini? Apa yang kamu korbankan untuk bikin jadi ini kaki 5? Padahal dia bintang 5. Ini kan sawi. Iya. Sawi. Lidah saya yang salah atau gimana nggak tahu deh. Rasanya I think a bit different ya. Maksud saya, packaging satu dengan packaging lain beda. Iya, itu saya juga harus perlu mencari tahu ya. Sepertinya itu memang ada yang produksi kemarin yang digoreng dan di oven, karena yang hari ini yang saya bawa semuanya rata-rata di oven seperti itu. Mungkin dari rasa saat produksi itu yang mempengaruhi konsistensi dari rasa tersebut.
Nah, apa yang membedakan kopi Bivak ini sama jutaan kopi supplier lainnya? Yang pertama saya jamin kopi saya berkualitas baik, mungkin mendekati specialty kopi. Gugup, karena yang saya hadapin adalah orang-orang besar yang berada di bisnis. Yang saya lakukan sekarang itu turunan dari kelapa. Kita mulai dari air kelapa. Nah, yang barusan Bapak Ibu minum itu umurnya sudah 2 minggu di suhu ruang. Waktu ada 3 outlet Blok M Senayan dan Kelapa Gading, jalan nggak? Kenapa 230 ml? Udah dapat BPOM ya kan? Belum, itu mock up. Oh, ini masih mock up. Itu mock up kemasan. Kaget ya, nggak apa-apa gitu loh, karena memang kemasan itu kan saya akan pakai untuk daftar ke BPOM. Jadi saya berpikir bahwa kalau memang saya harus kasih sampel kan harus sampel yang real ya gitu. Jadi saya kasih kemasan yang mock up ke BPOM-nya itu. Ada Ramingkem. Inspirasinya apa sih bikin kacang hijau sama jus kedondong? Pastinya karena saya ngerasa ini masih jarang yang jual. Terus untuk di resto harganya kan lumayan mahal. Jadi saya coba buat bikin sendiri dengan harga yang lebih bersahabat. Jadi untuk semuanya bisa nyobain. Berapa Mbak harganya? Saya ada 2 harga. Untuk reseller saya kasih 10.000 per botol. Untuk dijual online 15.000. And mana yang lebih digemari? Yang lebih menonjol jus kedondongnya. Tadi sih agak ngedown juga. Karena kayaknya mereka lebih pinter gitu. Lebih dari segi packaging mereka lebih prepare. Kalau saya kayaknya tadi apa adanya banget. Agak minder, cuman ya harus optimis aja sih, siapa tahu memang rezeki gitu. Di sini kan kesulitannya nggak ada bahan baku kadang-kadang. Iya, kedondong musiman. Nah, ini gimana nih? Kan udah tahu bulan apa agak susahnya, jadi begitu dapat langsung stok agak banyak aja bikinnya. Gitu. Nah, bisnis kuliner itu penting sekali untuk kita punya supply bahan baku yang continuity ya. Nah, sementara yang bersangkutan sendiri bilang bahwa oh ini kalau lagi kebetulan kosong ya nggak bisa jualan misalnya. Nah ini repot nih. Beberapa kandidat berhasil mencuri perhatian para panelis dengan gaya presentasi mereka. That's amazing. Kami itu nggak ada yang namanya pengalaman ataupun mengerti hal-hal tentang kuliner. Ibu punya rumah makan Padang? Semua menunya terbuat dari rendang. Makanya ini inspirasi dari anak saya. Salah satunya ialah Yami Babeh, kandidat asal Sukabumi, Jawa Barat yang membawa produk keripik singkong. Saya senang banget, cuma memang dibalik kekurangan saya yang memang saya tidak bisa mendengar, ada beberapa pertanyaan juri yang memang saya tidak mendengar. Untungnya nih ada foundernya Yami Babeh gitu ya. Ini adalah inovasi dari Opak, makanan tradisional dari Kabupaten Sukabumi. Jadi awalnya suami saya bangkrut. Tanggung jawab suami saya terhadap menghidupi keluarganya dengan modal 50.000, kita membuat produk ini. Jadi produk ini adalah produk pemberdayaan petani. Kalau petani itu ngejual keripik singkongnya, hasil singkongnya ke tengkulak atau ke pengepul, itu harga per kilonya itu 500 sampai dengan 1.000. Tapi petaninya itu menjual kepada suami saya, itu range harganya itu 2.000 sampai 3.000. Enak sekali. Tapi enak sekali, betul. Terus saya sih senang banget tadi karena ternyata juri, mentor, finalis itu suka sama produk saya. Padahal produk saya itu cuma keripik singkong etnik, rasa unik, yang jual cantik. Mimpi kita berdua, singkong bisa mendunia. Buat kita semua ya, saya bisa mewakili para panelis semua, kita suka ini dalam satu gigitan aja saya bisa tahu ini produk yang sangat berkualitas tinggi. Terima kasih. Ya, congratulations, bravo. Produk yang dibikin dengan passion itu kita bisa rasain. Karena ada keringet, bukan keringet literally keringet, tapi kita bisa rasakan hard work-nya di situ gitu. Yang tertranslate kepada produknya gitu. Jadi sebetulnya dia nggak usah ngomong banyak, tapi kita ngerti. Oke, gitu. Saya ngerti, nggak usah ngomong lagi, tapi oke, terima kasih. Dua kali tidak lulus masuk perguruan tinggi negeri. Iya. Why? Gua juga nggak lulus. Baru pertama kali bertemu dengan pengusaha sukses Indonesia menimbulkan ragam reaksi unik dari para kandidat. Mulai dari tegang sampai yang senang, apalagi ketika mendapatkan komentar bagus dari panelis. Ini makanan apa ya ini? Itu namanya black gogu mapang.
Ini kalau gue buat di Bandung gue jadiin makanan khas sih. Makasih. It will very different with others. Tinggal kasih nama, good packaging, and then can be. Karena sekarang ini kan banyak orang yang lebih cenderung ke K-popers. Nah, kenapa aku namain Korea supaya itu daya tarik untuk Eta Cafe juga. Karena masih jarang untuk yang jual-jual kue-kue Korea. Kalau enak bilang ke teman-teman, kalau nggak enak bilang ke kita gitu. Terus kalau bilang ke kita diapain? Bilang ke kita, jangan bilang ke orang kalau nggak enak. Bilangnya ke saya, biar saya perbaikin. Tegang banget. Itu karena jujur aja saya baru pertama kali ikut-ikutan yang begini, apalagi ketemu juri yang udah hebat-hebat gitu. Pastinya gugup, tegang banget itu sumpah. Gimana? Apa ini yang membuat ini sandwich menjadi sandwich yang bisa dikirim, bisa di-sharing ke orang-orang lain sih kita temanya. Gugup sih karena pertanyaannya sangat banyak, jadi kayak Maksudnya oke lah, this is your brand, sandwich. Tapi kan ini 100% menutup visibilitas apa yang dijual. Iya benar sih. Kenapa kita tutup semua? Karena kalau sandwich ini kan fresh ya, fresh beruap. Jadi kadang kalau waktu itu sih kita setengah stikernya. Kalau setengah orang ngelihatnya beruap agak kurang untuk visibilitas matanya. Jadi kita tutup semua, tapi pas dibuka itu fresh. Secara desain, lo bisa buat seolah-olah ini sandwich. Karena visual mungkin penting ya? Penting ya. Boleh tanya, kenapa roti, berbasis roti gitu? Karena waktu sebelum saya jual sandwich, saya lewat stasiun. Lewat stasiun ngelihat peluang di situ. Apa yang bisa saya jual, ternyata sandwich ini. Saya yakin optimis karena mungkin saya yang berbeda dengan yang lain produknya. Ubi. Singkong. Iya, dari ubi asli. Nah, tapi luarnya? Kalau yang velvet itu isinya keju melted. Kalau yang hitam isinya coklat. Tapi luarnya roti ya? Jadi waktu saya makan kue tersebut dari Eta Cafe, roti oke, yang coklat juga oke, tapi yang ubi itu bentuknya ubi, tapi waktu saya potong itu sedikit keras teksturnya yang saya pikir adalah roti. Namun ternyata dijelaskan sama ownernya bahwa itu mochi. Tapi menurut saya pribadi nih, saya nggak tahu, mungkin saya bisa salah. Mochinya itu udah keras. Makanya saya bingung, ini tuh apa sih gitu. Jadi yang disajikan ini Rp39.000? Enggak, 39.000 yang itu, yang 1 ekor. Kalau lo bisa pertahanin harga jual segini, big market sih. Karena segmennya besar. Di dapur waktu pas persiapan, ternyata hari ini tuh kebetulan chefnya mereka tuh persiapan buat makan siangnya para juri tuh sama menunya. Jadi tuh kayak saya agak deg-degan. Lebih enak dari yang banyak saya coba di tempat-tempat aslinya. Saya sebagai pemakan nasi Bali melihat ini betul-betul yang baru buat saya, dan inilah key success factor kalau kita melihat sesuatu yang sudah awam tapi menjadi baru. Bikin base genepnya berapa lama? Paling 2 jam, 3 jam. Yang lama bikin minyak. Bikin minyak sama goreng kulit. But I think it's good kalau misalnya kita cobain makanan pas kenyang, jadi kita objektif beneran enak apa enggak sih. Di saat saya kenyang itu, saya bener-bener makan banyak banget. I couldn't stop eating, even though I was so full and all the other panelists were giving comments, and I'm just eating, Karena menurut saya itu enak banget, dan kenapa enak banget? Karena itu bener-bener, you can tell the passion, you can tell someone bener-bener niat banget bikin makanannya itu, dia pikirin. Kan pas saya tanya berapa lama bikin genepnya, dia bilang, paling berapa lama, yang lama bikin minyaknya. So every little detail of that dish dia pikirin, every little detail dia benar-benar execute sampai perfection. Makanya kelihatan banget, and I really appreciate that. Selain cerita mengenai rasa yang unik dan juga asal-usul produk, tidak sedikit dari kandidat memiliki cerita baru di balik perjuangan mereka dalam mempertahankan usaha. Mulai dari penurunan omset akibat pandemi COVID-19 hingga berjuang bertahan sebagai tulang punggung keluarga. Yang suka dan dukanya di saat pandemi itu
Di saat produk saya wedang ini harus keluar di sore hari, kami harus tutup jam 8 malam. Sehingga kami tidak dapat omset. Ini omsetnya pernah mencapai 40 juta. Ya. Namun sekarang pernah drop juga ke 5 juta. Saat ini setelah kami terdampak pandemi sangat terjun bebas ya. Iya, dulunya saya ada di stok setiap hari. Setelah pandemi karena penurunan lumayan drastis, akhirnya saya ubah sistem menjadi sistem PO. Tapi semenjak yang PPKM yang terakhir ini menurunnya jauh. Jadi Januari itu aku sempat satu keluarga tuh kena COVID. Jadi dari situ aku nggak, jadi per bulan itu Nggak bisa masak. Nggak bisa sampai 2 bulan. Ini Mbak, saya lihat Mbak Shoba juga bikin diadaptasi dengan ada dalamnya keju, ada sosis. Itu memang sengaja atau iseng-iseng atau gimana? Itu ide dari anak yang pertama yang special needs. Jadi dia suka keju sama sosis. Gugup, senang, di luar ekspektasi ya. Ya gitu deh, puas banget. Jurinya juga, finalisnya juga ternyata nggak semenegangkan yang dibayangin gitu. Ini salah satu pempek yang saya bisa bilang salah satu yang paling enak. Yeah, I agree. Ya. Yeah. Dan to hear your story about your kids, it's inspiring. Dan terima kasih for letting them be a part of this. Turun-temurun dari keluarga. Kenapa kita namai kolang-kaling enyak? Karena ini merupakan resep warisan dari nenek saya. Saya menyebutnya dengan kata enyak. Awalnya tegang ya, tapi pas sudah di dalam, dijalani saja, dibawa santai. Alhamdulillah lancar mengalir. Ini omsetnya pernah mencapai 40 juta. Namun sekarang pernah drop juga ke 5 juta. Bagaimana pemikirannya untuk bisa ini menjadi omset yang lebih tinggi lagi? Jadi sudah 2 tahun terakhir ini, terlebih di masa pandemi, saya memperluas di B2B. Jadi saya memperbanyak reseller, jadi reseller yang bekerja, saya yang berproduksi. Beberapa kali diajak untuk ekspor juga, terkendala lagi di masalah expired yang ringan. Mbak Amel, kalau kolang-kaling itu apakah harus di dalam suhu dingin terus? Dia bisa ditaruh di suhu ruang, ketahanannya bisa 1 tahun. Tapi saya sampai dengan saat ini belum memakai cara itu karena itu ada tambahan pengawetnya. Iya, karena selama ini sebenarnya yang menjadi kendala dalam produksi kami yaitu ketahanan produknya agak sedikit pendek ya. Sementara produk kami ingin terus berkembang, tawaran dari supermarket bertambah banyak, lalu tawaran untuk ekspor juga bertambah banyak. Terkendalanya hanya di masa tenggang waktunya itu yang relatif singkat. Brandnya bagus, Egg Royal. You have the patent, Haki? Yes, sudah. Hakinya udah terdaftar. Oliver, is it? Yes. Welcome, and I think belum saya coba pun, I like your packaging. Thank you so much. And I like your tagline. Sangat susah mencari packaging yang baik untuk semprot. Kalau nggak hanya plastik, hanya begitu saja dan sebagainya. So, tadi ini gini, melakukan penyuluhan produk saya melihatnya adalah kalau amplopnya nggak bagus, ngapain kita mau baca suratnya? Egg roll for happiness. Thank you. Well done. Sekarang saya mau coba. If I were you, I would do this. So I just do palm, and then Okay, thank you for the input. Just saying. Situasinya sebenarnya dibilang tegang juga enggak, soalnya ternyata juri-jurinya kasih masukan yang sangat bermanfaat dan emang responnya positif, jadi membuat saya juga semakin tenang pada saat presentasi sih sebenarnya. Ini resep asli dari ibu saya biasa panggilnya emak. Jadi benar original resep dari tahun 65. Nggak semua peserta bikin ini ya, nutrition facts. Ya. Saya penasaran, udah bikin kayak gini kenapa nggak ada tentang gulanya? Jadi waktu pengambilan analisa AKG pertama itu kan memang belum diambil yang full lengkap ya. Jadi itu buat pelajaran saya aja ke depannya. Nanti untuk cetakan berikutnya saya akan memperbaiki untuk analisa AKG dan proksimatnya jadi lebih lengkap. Untuk kalau manis itu sebetulnya kalau saya bilang selera ya. Karena saya memang udah punya standar untuk di resepnya itu memang tidak terlalu manis.
Beragam kuliner yang disajikan di depan para panelis tidak ketinggalan ada makanan dan minuman tradisional. Aku sebagai pelaku UMKM yang baru mau mencoba memperkenalkan roti gambang kepada kaum milenial. Yang rata-rata anak zaman sekarang ini nggak tahu nih roti yang penuh dengan sejarah. Ada historical sejarah. Roti ini kan sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Ini sangat otentik. How did you get there? Bagaimana Ibu bisa membawa keaslian itu, namun tetap terasa modern yang saya coba tadi. So, kiatnya apa waktu itu? Ini kebetulan resep turunan, resep turunan dari ibu saya yang dulunya memang gemar membuat roti gambang. Hal yang punya sejarah, kita tidak boleh melupakan sejarahnya. Dan saya lihat di sini beliau memproduksi ini dengan rasa yang otentik karena, kayak saya katakan saya dari generation yang lebih tua lah daripada teman-teman panelis yang lain. Dan saya grew up around boleh dikatakan masih analog lah. Saya grew up dan ini rasa yang saya ingat waktu semasa kecil. Ini tuh target marketnya tuh siapa ya? Apakah anak-anak? Apakah orang dewasa atau gimana? Karena your packaging is very attractive ya, especially for certain target market. Sebenarnya betul. Ini kan saya mulai sebenarnya dari 2017. Awal saya targetin untuk anak-anak sekolah SMP, SMA. Cuman begitu saya coba terjun ke pasar, ada problem di mana si tukang rambut nenek atau aroma tradisional ini sudah mulai menghilang. Ternyata saya riset banyak yang beralih menjadi dagangan yang lebih kekinian. Dan ini di dalamnya ada kayak Rice Crispy. Oh, Rice Crispy. Oh, that's interesting. Brian, I think sebagai penggemar aromanis, I think this is well packaged. I grew up around this, and I'm happy that someone is revamping this, and I hope ini bisa terus membawa nama Indonesia dan juga keindonesiaan kepada negara. Suatu hal yang menyenangkan kalau melihat sesuatu yang ada dalam sejarah kita atau dalam masa kita yang dulu disajikan dengan rasa yang masih sama, dengan tentu ingredients yang lebih baik, tidak melupakan rasa aslinya, dan packaging yang sangat almond, Kak. Begini 30.000. Iya, plus topping almond. Berempat ini. Alhamdulillah seneng banget karena kan produk saya itu produk kesehatannya, insya Allah semua kalangan itu suka ya. Saya kan hanya pedagang kaki lima yang ingin maju lah istilahnya, saya hanya lulusan SD, jadi saya mungkin gampang dibodohi lah kayak gitu. Saya produknya martabak manis mini dengan brand Cimplung Top. Ini berapa Pak harganya? Kita ada diskon jadi 10.000. Ini menarik Pak, murah harganya. Bisa di franchisein. Iya. Tepungnya, jadi Bapak mainnya suplai tepung aja nanti. Iya, optimis ya, karena dari juri yang nanya pun dia ngasih masukan juga. Ini kalau di istilahnya di branding apa tadi ngomongnya bisa cepat melejit ini produknya kayak gitu. Kita disuguhin makanan apa nih? Hari ini saya bawanya taekwondo instan, pentol instan. Kebetulan kita memang maunya bikin makanan tradisional dalam bentuk instan. Kalau difokuskan misalnya ahli masakan Palembang gitu, tewan, pempek, dan teman-teman, itu mungkin akan lebih mudah untuk ngebangun. Sebenarnya sih excited banget ya, karena selama ini cuma ngeliat doang, Rex Marino ngikutin YouTube-nya, ngikutin belajar banget dari beliau, dan bisa ketemu langsung tuh Masya Allah, akhirnya bisa dapat insight juga dari beliau, dikasih tahu kalau seharusnya seperti apa. Itu makasih banyak buat Metro TV buat kesempatannya. Ini kesempatan belajar yang luar biasa. Yang segini saya ada 3 ini yang 300 mili, ada yang 500 mili dan yang 1000 mili. Yang 300 mili ini 20.000. Cakepin packagingnya, terus kerjasama dengan kafe-kafe,
Jalan loh. Enak sih. Terima kasih banyak. Enak. Ini enak banget nih. Ini sampai nangis nih Bang, sampai terharu gitu, karena kan orang besar yang ngomong seperti itu, jadi saya merasa diapresiasi. Lalu dibikin di rumah nih? Iya. Dari baksonya, dari... Kebetulan teman ada yang bantu suplai, ya udah saya bantu suplai mie-nya, saya bantu suplai baksonya. Oh oke, kalau gitu jadi kita racik benar-benar bumbunya, semua ayam sama pangsit kita bikin sendiri, benar-benar pangsit bikin sendiri. Yang jelas gugup banget karena iya kan ketemu orang-orang hebat nih, kita rasanya belum apa-apa, aduh udah gemeteran duluan. Mulai prepare udah. Preparation kita udah gemeteran. Jadi kalau pas tadi mau ngomong apa, jadi tiba-tiba blank. Jadi ya udah deh, seadanya. Alfi itu menjual coffee leaf tea or coffee? Coffee sebenarnya Pak. Senang banget bisa diberikan kesempatan oleh Metro TV, senang banget juga bisa bertemu dengan beliau, dengan Pak Irwan, Anindita, kemudian Pak Rex, kemudian Pak Reino. Saya rasa suatu kesempatan yang mungkin tidak akan pernah terulang. Mungkin sekali seumur hidup, jadi terima kasih sekali untuk Metro TV dan saya senang sekali bisa bertemu dengan beliau semua. Ke-45 kandidat sudah selesai memperkenalkan produknya di hadapan para panelis. Saatnya penentuan, siapakah 36 peserta yang berhasil masuk ke babak kompetisi Juragan Zaman Now? Terima kasih kepada peserta yang sudah berjuang hari ini. Sekarang saatnya kita mengetahui siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya untuk menjadi calon Juragan Zaman Now. Di tangan kalian sudah ada amplop, silakan dibuka setelah ada aba-aba dari saya. 3, 2, 1, silakan buka amplop sekarang. Terima kasih banyak, alhamdulillah saya senang banget karena ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesekian kalinya bagi Yami Babe. Rasanya senang banget karena ini aku baru pertama kali ikut kompetisi dan alhamdulillah lolos 36 besar. Hasilnya saya terima dengan lapang dada. Syukur lulus atau tidak lulus itu tinggal ikhtiar kita aja nanti. Percaya Mbak, yakin usaha kita pasti akan maju. 36 peserta sudah terpilih dan akan berkompetisi di Juragan Zaman Now. Ke-36 calon juragan ini mendapatkan modal awal masing-masing sebesar 5 juta rupiah serta pendampingan dari mentor-mentor yang kompeten. Peter Shearer, Tom MC Iflay, Dewa Eka Prayoga, sebelum memasuki babak kompetisi dan kembali melakukan presentasi di hadapan para panelis, ke-36 calon juragan mendapatkan pembekalan oleh masing-masing mentor yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pembekalan materi melalui coaching class, serta mentoring lapangan melalui visit coaching. Hari ini kita melakukan briefing. Yang pertama adalah memberikan peserta mindset tentang how to become a world class company. Perusahaan kelas dunia itu seperti apa, mulai dari mindset sampai dengan eksekusi. Nah, kebanyakan UKM itu di pikirannya sudah ada kata susah. Dikit-dikit susah, dikit-dikit susah. Apapun dipikirkan susah, jadi akhirnya tidak bisa berkembang. Pertama kali saya ajak mereka memperkenalkan diri. Saya pengen tahu sebenarnya cerita mereka, saya pengen dengar kisah mereka, kenapa sih mereka membuat produk tersebut, kenapa sih mereka mengeluarkan brand tersebut. Karena saya percaya di dalam setiap produk itu pasti ada kisahnya. Untuk bisa berpikir
Mereka sangat-sangat antusias, mereka merasakan bagaimana ternyata bisnis itu tidak hanya sekedar bikin produk, tapi juga akhirnya kebuka mindset-nya tentang tugas seorang leader, tugas seorang owner, tugas seorang pengambil keputusan dalam membesarkan bisnisnya, berpikir secara strategis, di mana pertumbuhan bisnis akan sangat ditentukan oleh pertumbuhan seorang leadernya. Selain mendapatkan mentoring terkait tips dan trik dalam memajukan usaha, ke-36 calon juragan juga mendapatkan mentoring sharing ilmu investasi dari PT Raise Invest Indonesia, Fahmi Arya. Dari Juragan Zaman Now ini adalah satu sesi mentoring ya, untuk memperbaiki sistem tata kelola dari UMKM, sehingga UMKM yang mereka sedang bangun sekarang ataupun sudah berjalan di fase awal itu bisa lebih berkembang dan bertahan secara konsisten, untuknya nanti lebih besar. Diluncurkan pertama kali di Australia pada Februari 2016, aplikasi Raise telah diunduh lebih dari 1 juta kali serta berhasil mendapatkan penghargaan di industri finansial. Sebagai lembaga keuangan portable untuk kaum milenial, Raise bertujuan mendidik para penggunanya tentang literasi keuangan serta memfasilitasi inklusi keuangan yang semuanya terintegrasi dalam satu aplikasi yang mudah digunakan. Raise itu sebetulnya hanya aplikasi untuk melakukan jual beli dari investasi tadi. Itu adalah fungsi utama dari Raise. Kita memberikan literasi ataupun edukasi finansial, terutama produk investasi reksadana. Hal ini yang kita lihat bukan hanya di UMKM ataupun di masyarakat awam, tapi hampir seluruh masyarakat Indonesia masih belum paham terhadap produk ini dan manfaatnya buat mereka. Ini yang paling utama kita ingin sampaikan. Dan inilah ke-36 calon juragan yang akan berkompetisi di Juragan Zaman Now. Siapakah yang nantinya dapat merebut hati para panelis? Saksikan Juragan Zaman Now minggu depan. Kalau sampai Mas Rian nggak bisa menggunakan brand ini ke market size yang benar, there's something wrong in the process. Dan kalau online sales 70%, why bother? Nggak usah punya kafe. Jadi untuk memenuhi permintaan itu ya. Tapi tadi belum gimana? Sampai full kapasitas kan Pak? Gitu. Produk yang luar biasa yang ditampilkan sebelumnya disajikan berbeda. Kami para panelis sudah memutuskan untuk memberikan. Saya akan berinvestasi 320 juta. Deal or no deal?